Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maya Puspita, mahasiswa dari Universitas Primagraha. Saat ini saya sedang berada di salah satu Alfamart cabang Lebak, tepatnya di Kota Rangkas Bitung. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu karyawan Alfamart. Tujuannya untuk menggali lebih dalam lagi tentang Alfamart. Tentunya kalian udah gak asing dong sama kata Alfamart ini. Penasaran? Yuk ikutin keseruannya gimana di dalam. Nah guys, sekarang aku udah sama narasumber kita yang namanya siapa Mbak? Rati. Namanya Mbak Rati ya. Kalau boleh tahu jabatan Mbak Rati ini di sini sebagai apa? Sebagai asisten kepala toko yang namanya itu kalau di Alfa disebutnya Acos. Acos ya. Berarti di atasnya Mbak Rati ini ada kepala toko. Kepala toko. Pimpinan di sini gitu ya Mbak ya. Terus boleh cerita sedikit nggak sih perjalanan Mbak Rati masuk ke Alfamart ini, motivasinya apa, terus kayak gimana gitu perjalanannya, kok bisa sih masuk ke Alfamart ini jadi karyawan Alfamart gitu? Bisa. Pertama, kalau misalkan perjalanannya kita bisa lebih mengenal karakter orang. Terus kalau kenapa ingin masuk ke Alfamart, karena pertama senang bersosialisasi sama banyak orang. Jadi kan kalau kerja di Alfa itu semacam nggak capek deh gitu. Jadi bisa kayak keluarga, bisa banyak teman kayak gitu. Iya ya. Terus kalau boleh tahu tugas Mbak Rati sendiri itu apa di sini sebagai asisten kepala toko itu ngapain aja? Pertama, kita sebagai asisten kepala toko itu kerjanya sama aja ya sama karyawan yang lain, tapi cuma lebih mencontohkan untuk bawahan seperti kru gitu. Kalau tugas sebagai asisten kepala toko mah sama aja gitu, kayak semacam kesehariannya kita melakukan SO, melakukan pemantauan di area sales, dan semua untuk mewujudkan toko lebih baik itu adanya di kita. Kalau boleh tahu SO itu apa? Sebagai SO itu semacam kayak stok of name yang dimana kita mengontrol barang sesuai dengan on hand. Yang disebut on hand itu kayak semacam barang yang telah dikirim sama perusahaan, fisik dengan nominal itu harus sama, makanya itu yang disebut SO gitu, untuk meminimalisir ngecek gitu ya, ngecek barang. Terus menurut Mbak Rati ini ya, Mbak Rati kan secara nggak langsung sebagai atasan di sini ya, asisten kepala toko. Menurut Mbak Rati, gimana sih pandangan para bawahan Mbak Rati itu ke Mbak Rati, memandangnya tuh kayak gimana? Kayaknya tuh gitu. Kalau pandangan orang mungkin sebagai atasan gitu ya, beda-beda ya. Ada sesi baiknya, sesi buruknya, tapi kan itu per individu memandangnya, jadi nggak bisa saya yang menilai gitu. Cuman tapi kalau misalkan emang kita pengen dianggap baik gitu sama bawahan kita, harus mencontohkan yang baik juga. Ya, terus bagaimana sih Mbak membangun kerja sama tim itu biar kitanya tuh apa sih bisa kompak gitu, itu kayak gimana? Pertama, terlebih dahulu kita komunikasi antar kerjaan atau antar individu. Yang namanya konfirmasi antar kerjaan itu misalkan kan kalau di Alfa ada shift 1, shift 2. Kalau misalkan kerjaan shift 1 enggak beres, kita komunikasi sama shift 2 kerjaan apa yang belum kelar, kita usahain serah terima namanya gitu. Untuk mewujudkan tim toko kita lebih baik, pertama kita harus kompak dulu. Pada intinya harus terjaga komunikasi,
biar enggak ada kayak salah paham gitu kan. Kalau kita komunikasi itu baik, jadi kesemuanya juga baik gitu. Terus kalau boleh tahu Alfamart yang di sini tuh namanya Alfamart apa tadi? Alfamart Multatuli Rangkas. Jangan lupa ya guys, nanti mampir ke sini. Iya, kesini ya, ditunggu. Terus kalau boleh tahu itu di sini tuh berdirinya Alfamart Multatuli ini kapan itu? 2002. 2002, berarti udah lama banget ya? Iya, lama banget. Berarti seusia saya. Iya, Dari 21 tahun. udah lama banget. Terus kalau boleh tahu berdirinya Alfamart itu berdirinya si ini nih. Alfamart itu berdirinya 1989. Udah lama ya? Udah lama. Terus pemilik Alfamart sendiri itu siapa? Pak Joko. Pak Joko. Itu orang Indonesia asli atau orang luar? Orang Indonesia. Indonesia asli. Terus visi misi Alfamart itu boleh tahu nggak apa? Kalau PC Alfamart itu menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Itu visi Alfamart. Kalau misinya? Kalau misinya integritas yang tinggi untuk kemajuan yang lebih baik, kualitas dan produktivitas yang tertinggi, kerjasama tim. Terus kalau personil toko di sini tuh ada berapa orang? Kalau kita ada 5 orang. Ada 5 orang. Setiap toko itu beda personil ya. Ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Segimana kebutuhan toko dan segimana kebutuhan sales juga gitu. Jadi ngaruh. Kalau boleh tahu nggak ini apa sih namanya runtutan dari kepala toko sampai ke krunya itu? Pertama ada kepala toko yang disebut itu atasan kita kalau di toko. Pimpinannya gitu ya? Pimpinan. Yang kedua itu kan ada asisten kepala toko tuh. Ada yang ke-1, ada yang kedua. Dilanjut lagi sama kru, sama pramu, sama aja kru sama pramu itu sama. Berarti pramu sama terus sama kasir juga itu sama ya? Sama. Terus kalau misalnya aku pernah dengar nih ya ada toko store fokus katanya, itu apa itu maksudnya? Kalau store fokus itu biasanya diistilahkan yang difokuskan sama perusahaan, yang dimana kayak semacam harus bagus apapun itu gitu, dari kerjanya entah barangnya kayak begitu. Jadi harus jadi bahan percontohan buat toko lain juga ya? Iya. Berarti berat banget ya yang jadi toko store fokus itu? Iya, sama aja sih, semua apa juga nggak ada yang berat, kerja mah ya sama aja segimana per individu juga. Terus kalau misalnya nih ini kan uang salesnya itu nanti kalau misalnya di store-nya itu gimana itu Mbak? Store tunaikah kita ke bank atau gimana? Kalau store itu 2 hari sekali kan biasanya ada pengiriman barang. Jadi itu yang sales hari ini jadi langsung dikirim gitu. Ke si pengiriman barang itu. Oh iya. Kalau boleh tahu suka sales di sini suka berapa? Per hari paling nyampe 5 juta, 7 juta. Itu per ship apa? Per hari. Per hari itu. Terus kalau boleh tahu toko di sini yang paling laris nih kayak misalnya diserbu sama ibu-ibu gitu apa tuh? Ada nggak? Paling produk khusus? Kebutuhan rumah tangga paling. Kayak minyak lah gitu ya? Itu paling laris lah. Minyak gula ya. Saya juga mau nanya nih, tadi kan Mbak Rati ini sebagai asisten kepala toko itu pas masuk ke Alfamart langsung ke asisten
langsung jadi asisten kepala toko atau enggak? Enggak, kita pertama itu mengikuti alurnya dulu, prosesnya dulu. Pertama jadi kru dulu, selama 2 tahun kurang. Kan ada yang namanya, kalau di Alpa itu enaknya jenjang karirnya itu ada gitu buat pribadi, terus terjamin lah pada intinya. Makanya enak, kalau dibilang enak mah bersyukur banget Enak gitu. ya guys, Ya. nih kalian kalau mau enak di Alfamart aja kerjanya. Iya, bergabung sama Alfa. Kalau boleh tahu itu ada tesnya nggak sih, kayak misalnya harus naik jadi asisten Oh, gitu? ada. Paling kita mengikuti kayak prosedurnya itu kayak gimana. Jadi kita juga kan sama kan, perusahaan itu pengen tahu kemampuan kita itu pantas apa enggak gitu buat jadi asisten kepala toko atau kru gitu. Perusahaan kan ingin yang terbaik untuk semuanya gitu. Ya betul. Terus gimana nih perasaannya setelah ada, menurut Mbak Rati sendiri tuh ada pembeda nggak sih antara waktu jadi kru sama sekarang jadi asisten nih? Kalau misalkan perbedaan nggak ada ya, yang namanya kerja di Alta kan harus semua itu dikerjakan, dari kita jadi kru, jadi pejabat ataupun pramu itu semuanya dipegang. Berarti yang ini kayak di sini tuh ada enggak sih yang khusus, misalnya ngebersihin, tukang sapu-sapu, atau ini tukang nata barang, itu ada nggak? Apa semua dikerjain sama kita? Dikerjain sama al karyawan kalau masalah seperti di toko mah, tapi kalau misalkan di luar toko beda lagi ceritanya. Berarti ini karyawan Alfamart ini ngasirin oke gitu ya, terus bersih-bersih juga, terus ngangkatin barang juga itu. Iya. Serbaguna. Serbaguna Multi talent ya ini. Iya. Berarti apa sih namanya, semua dikerjain gitu ya, harus bisa itu. Kalau misalkan kita nggak bisa, kita kembali lagi sama yang bisa gitu, kayak semacam nggak mungkin kan kalau misalkan komputer mati harus dikerjain sama kita kan nggak mampu, paling kita langsung ke HO gitu, bagian yang ngurus gitu. komputernya, terus permasalahan di toko gitu. Mau nanya dulu, Mbak Rati udah nikah? Belum Ya. Kalau doain boleh, ya guys. kalau boleh tahu, Sarah, boleh nggak sih misalnya saya mau masuk Alfamart nih, jadi karyawan, saya jadi kru, terus saya nikah gitu, itu boleh nggak? Atau ada ketentuan harus ada kontrak dulu? Ada ketentuan, kita sebelum 1 tahun di Alpa itu nggak boleh nikah dulu. Boleh nikah. Kalau misalnya nikah, Mungkin emang jodoh mah kan nggak ada yang tahu Iya. ya, itu mah segimana anak tokonya yang menutupinya aja. Tapi untuk karyawan itu di bawah 1 tahun itu nggak boleh nikah dulu di Alpa. nggak boleh ya. Berarti harus terikat kontrak dulu. Iya. Kalau udah 1 tahun baru boleh nikah, walaupun belum naik jabatan. Iya, itu tetap ketentuan dari perusahaan. Terus di Alfamart ini kita nanti ada nggak sih jenjang kayak pensiun gitu? Kalau misalnya udah tua banget nih gitu, itu ada nggak atau gimana itu? Kalau jenjang pensiun nggak ada ya, soalnya ini kan bukan negeri. Ya maksudnya kayak maksimalnya tuh usia segini gitu, ada Iya, nggak? ada, kalau mah Ada. mungkin segimana capeknya aja. Oh berarti nggak ada berarti? nggak ada Itu pensiun. Tergantung kitanya ya. Tergantung. Berarti kalaupun udah keriput juga boleh ya? Enggak, dibatasin, paling umur 40 di bawah, mungkin bisa jadi di atas 50 juga gitu. Berarti nanti diberhentinya kayak baik-baik kan? Iya. Nggak langsung dek gitu. Enggak, kalau misalkan soal berhenti itu kan ketergantungan kita sendiri ya. Iya. Kayak semacam kalau mau berhenti baik-baik kan istilahnya berhenti baik-baik gitu kan, nggak ada permasalahan di toko, nggak ada permasalahan sama al karyawan juga, itu yang namanya berhenti baik-baik. Tapi kan
Kalau misalkan nggak berhenti baik-baik berarti orang itu bermasalah gitu. Iya. Terus kalau saya juga mau nanyain nih mengenai produk, kalau misalnya ada produk yang expired itu gimana? Dibagiin atau dibuang kan? Enggak, kita kembali lagi ke supplier, nggak dibuang, nggak dimakan, nggak dibeli. Tapi dibalikin lagi. Dibalikin lagi. Terus diganti yang baru. Ya, diganti yang baru. Untuk expired itu kita pasti setiap hari itu ngecek perak, per lorong kan itu udah kewajiban. Jadi sebelum expired itu kita udah expose semuanya barang. Itu kira-kira diambilnya tuh minimal sebelum berapa bulan expired itu? Apa beda-beda? Setiap barang kan beda-beda ya. Ada jangkanya panjang, ada jangkanya pendek. Jadi pokoknya kalau misalkan emang yang rawan expired, biasanya itu per bulan kita cek. Kalau enggak kita 2 minggu sekali cek. Ada yang setiap hari juga. Nanti di apa sih di istilahnya tuh kalau dibalikin itu? Dikembaliin lagi. Iya, kesananya gitu. Heeh. Jadi barang apa tuh namanya? Semua barang yang ada di sini, yang ada di toko, kita kalau misalkan satu pun kita kembaliin. Kalau misalkan lewat, tanggung jawab personil toko. Harus dibeli. Harus, ya itu segimana yang punya rak. Biasanya kan perak itu personil toko itu dibagi. Ini bagian rak siapa gitu kan, ada 5 orang, berarti otomatis rak itu ada per lorongnya punya siapa, punya berarti siapa misalnya gitu. rak 1 ini bagian yang Barati gitu Iya. ya. Terus yang 2 itu punya siapa gitu. Iya, Berarti kayak kalau gitu. misalnya ada kayak ini expired, berarti tanggung jawabnya kita. Iya, makanya kayak gitu. Enak lah kalau kita mensyukuri mah gitu. Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya enak lah, kerja nggak capek. Terus kita banyak lingkungan bermacam-macam gitu. Jadi enak aja lah pokoknya. Enak ya. Alhamdulillah. Pernah nggak sih dipindahin gitu atau gimana? Pernah, aku kerja dari 2019. Udah lama berarti ya? Udah lama. Yang namanya pindah toko mungkin udah kemana-mana ya. Iya. Setiap tahun itu pasti ada. Kadang setiap 6 bulan itu pasti ada, segimana toko yang membutuhkan. Kayak semacam misalkan di sini toko kita itu karyawannya cuma 4, di toko sebelah 6, otomatis toko sebelah kita tarik ke sini gitu. Terus Mbak Rati sendiri ini udah dipindahin berapa kali? Mungkin lebih ya dari 10 kali juga, tapi alhamdulillahnya masih daerah Rangkas gitu kan. Dari 2019 kan lumayan 5 tahun gitu. Berarti sering juga ya? Sering. Kalau tahun ini udah pindah berapa kali? Kalau tahun ini baru 2 kali. 2 kali. Tahun ini? Ya, tahun ini baru 2 kali. Kemarin dari awal Januari itu pindah ke Multatuli 2, sekarang pindah ke Multatuli 3, baru tahun ini 2024. Berarti di sini baru ya? Baru, belum kalau dibilang kita belum lihat lingkungannya, belum, soalnya baru beberapa hari tuh. Nah, mungkin wawancara saya cukup sekian ya Mbak ya. Terima kasih. Kalau misalnya di sayanya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang kurang gitu ya. Saya juga makasih banget ini udah disambut dengan baik di sini, terus dikasih tahu tentang Alfamart juga ya. Sama-sama, dan terima kasih juga ya. Terus Mbak ada pesan dan kesan nggak buat saya? Kalau pesannya tetap semangat ya. Terus kuliahnya juga harus sampai lulus. Siap. Gitu. Terus ada nggak sih motivasi buat saya kalau misalnya nanti saya udah lulus kuliah nih terus kerja gitu, gimana tuh? Ada nggak? Kalau motivasi mungkin ada ya gitu, kayak semacam kalau lulus kuliah itu kan harus cepat kerja, mungkin ya semangat lah pada intinya. Semangat ya untuk Neng Maya juga.
Oke guys, mungkin cukup sekian wawancara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah. wabarakatuh.